Monggo Pinara. Sore-sore mangan mie panggih malih ning Kentasimi. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kawula Hani Fadilah saking Tlatah Madiun. Kita berjumpa lagi di podcast Pinara. Monggo. Hari ini senang sekali dan suasananya berbeda karena kita berada di alam nan sejuk nan indah di Tlatah Ngawi gitu ya. Desanya tepatnya di Ngerayudan. Kita berada di objek wisata Selondo. Pendengar dan pemirsa RRI semuanya. Pagi ini kita kedatangan tamu-tamu nan luar biasa. Saya seharus sungkem gitu ya kepada beliau-beliau semua. Saya kenalkan terlebih dahulu Bapak Wakil Bupati Ngawi Dr. Dwi Rianto Jatmiko SHMSI. Sugeng enjing Bapak. Kabar baik Bapak. Alhamdulillah kabar baik, sehat, semangat. Tadi habis jalan-jalan Pak. Habis jalan 2 kilo. Ya, yakin jalan Pak semuanya Pak? 2 kilo PP maksudnya tadi itu. Biasa. Tadi panitia namung kalih kilo ya. Semangat loh. Nah ternyata kalih kilo ini PP. Soalnya bisik-bisik tetangga ada yang nunut yang mau berangkat ke sawah tadi Pak. Jadi nggak jalan penuh ya Pak ya. Tadi itu ada yang memperagakan sinetron Tilek. Jadi nunut pickup. Betul. Kita bocorkan siapa yang menirukan sinetron Tilek tersebut ya. Bu Wiwin Purwaningsi, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Pakai mikrofon saya dulu ya Bun. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Setelah jalan setengah kilo. Kemudian kita punya yang mengawasi ataupun juga membina masyarakat di area sekitar hutan, yaitu dari cabang Dinas Kehutanan atau CDK wilayah Madiun, yang diantaranya Ngawi merupakan wilayah kerjanya juga. Kepala CDK wilayah Madiun Bapak Dwijo Saputro SHUT MP. Selamat pagi. Pagi, makasih. Panggian Malay ya Pak ya. Ya, kemarin setelah ketemunya itu di ini ya. Dalam suasana yang hutan. Betul. Kita berharap maka itu podcast hari ini diadakan, kita berharap tidak terjadi lagi. Sehingga edukasi ke masyarakat itu bisa menyeluruh gitu ya. Yes, Tapi sebelum nanti saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berbincang, pendengar dan pemirsa, kita kenalan juga dengan Ketua Panitia dari Kentasimi, Pekan Kreatif Gravitasi Bumi. Ada Mbak Ivanali Fajrin. Selamat pagi Mbak Nana. Selamat pagi Mbak. Ini saya tahu merupakan gelaran kedua kalinya ya. Setelah Ya, yang betul. kemarin perdana atau launchingnya sudah sukses juga. Ya. Boleh dijelaskan dulu biar kita sepemahaman dulu nih Mbak Nana. Pekan Kreatif Gravitasi Bumi ini seperti apa sih sebenarnya konsepnya? Monggo Mbak Nana. Oh iya, terima kasih Mbak Ani dan juga Bapak Ibu, terima kasih. Jadi Pekan Kreatif Gravitasi Bumi atau Kentasimi ini merupakan pasar lawas yang dikemas sedemikian rupa sehingga di Kentasimi ini banyak wisata atau yang bisa dikunjungin oleh masyarakat. Yang pertama jadi ada pasar jadul atau pasar lawas. Yang kedua juga ada permainan edukasi untuk anak untuk mengenalkan permainan tradisional tempo dulu. Dan juga ada tumpuk batu, ada seni musiknya juga yang tradisional dan juga ada tari. Selain itu Pekan Kreatif Gravitasi Bumi kita adakan Mbak Hani. Ini merupakan untuk meningkatkan perekonomian kreatif yang ada di Ngerayudan ini yang pasca corona. Jadi banyak ibu-ibu dari ekonomi kreatif atau UMKM juga itu mengeluh. Jadi kurang laku lah, sepi. Jadi dengan adanya Pekan Kreasi Gravitasi Bumi ini, jadi teman-teman bisa berjualan di sini dan menambah perekonomian.
Kalau sementara ini yang sudah terlibat Mbak Nana, ada berapa banyak ini? Nah, alhamdulillah yang terlibat dari Pok Darwis Desa Ngrayudan, ada juga UMKM, pelaku ekonomi kreatif, ada BUMDes, ada juga Karang Taruna, terutama dukungan dari pemerintah Desa Ngrayudan, Mbak, yang sehingga kita bisa berkumpul di Kentasimi ini. Kita punya setiap bulan kegiatan yang bisa diikuti muda-mudi, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, dan adik-adik Semua semuanya. usia bisa gitu Iya, ya. bisa. Mbak Nana, ini mumpung Pak Wabub ada di sini, terakhir ya, pengennya apa ini ke depan, harapannya, dukungan dari Pemkab setempat? Monggo Mbak Nana. Pak Wabub siap mencatat nih. Monggo Mbak Nana. Bapak, kami dari Kentasimi, kami hanya ingin supportnya supaya Kentasimi ini bisa berjalan tidak hanya 1-2 bulan. Jadi bisa berjalan mungkin sampai seterusnya Bapak, kapanpun. Jadi masyarakat Ngrayudan ini selalu ada kegiatan yang bisa diikutin setiap bulan. Jadi yang tadi Pak, anak muda, anak kecil, ibu-ibu, jadi semuanya bisa terlibat di sini dan jadi ekonominya maju Bapak. Baik. Jadi mohon supportnya. Siap, termasuk dukungan infrastruktur, kemudian dukungan peraturan, begitu ya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Nana. Ya, tapi ya itu ya Pak Wabub ya, efisiensi. Mumpung nih ke Pak Wabub dulu nggih. Bagaimana nih Pak pandangannya? Tadi sudah dijabarkan bahwa program ini merupakan wujud ya, menggerakkan perekonomian masyarakat, Bapak. Monggo. Baik, jadi yang pertama tentunya kita mengapresiasi lah pemerintah daerah. Jadi saya hadir bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Muda Olahraga, Ekonomi Kreatif, lalu ada juga dari Koperasi UMKM, lalu juga full tim ini. Jadi pelayanan kita ajak, perizinan kita ajak, pendidikan kita ajak, kesehatan kita ajak, lalu ada perpustakaan juga kita ajak, lalu dari perbankan juga. Ini karena kami melihat, jadi Peken Kreativitas Gravitasi Bumi ini adalah salah satu bentuk kreativitas, bentuk inovasi yang dilakukan oleh kolaborasi yang ada di desa. Ada pemerintah desa, ada pemudanya, lalu ada Pok Darwisnya, ada Bumidesnya juga, lalu juga didukung oleh unsur pemilik lahan ini. Ini dari cabang dinas kehutanan maupun dari teman-teman perhutani. Nah ini wujud yang saya kira perlu kita kembangkan. Pemerintah daerah kalau melihat bentuk-bentuk dari kreativitas ini tentu saja kita support, itu pasti. Karena apapun, salah satu sektor yang memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali itu adalah pariwisata. Jadi pariwisata itu berdampak pada sisi ekonomi kreatifnya. Jadi ada seni budayanya yang bisa ditampilkan di wisata itu. Lalu ada perputaran ekonominya, mendorong UMKM lokal untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi yang ada di situ. Lalu juga kegiatan-kegiatan yang lain yang itu sebenarnya memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat. Nah yang kami minta sama-sama, jadi kita juga minta ada konsistensi. Jadi kalau kami bersama dengan Dinas Pariwisata di Kabupaten Ngawi ini memang memiliki beberapa agenda besar yang sifatnya itu sustainable, sifatnya itu berkelanjutan. Kalau kita mengenal yang sudah ada sekarang ini di Tawun, itu ada yang namanya pasar jadul Minggu Legi di Tawun. Dan itu sudah mendapatkan apresiasi. Jadi kita dalam gelaran Innotech Award kemarin, kita mendapatkan predikat terbaik untuk inovasi dalam kategori sosial budaya. Boleh jadi, beri tepuk tangan dulu untuk Pemkab Ngawi. Ada ekonominya, ada budayanya, ada sosialnya.
Itu yang kemarin kita diapresiasi. Nah, untuk Minggu Pahing sudah ada di alun-alun itu rutin. Lalu kita ingin di sini itu Minggu Wage. Sehingga setiap Minggu Wage ya kira-kira harus ada kegiatan yang seperti ini. Jadi kegiatan yang seperti ini yang dilakukan yang saya kira sangat luar biasa. Jadi kalau saya melihat dari ujung sana tadi Mbak sampai dengan ujung sini UMKM itu tidak ada yang sepi. Alhamdulillah, rame semuanya sampai bakulnya raketok gitu ya Pak ya. Nah sekarang kita juga mendorong wilayah-wilayah yang lain senyampang kolaborasi ini terbangun baik. Ya. Jadi dari Mas Dwijo ini selaku pemilik aset lahan juga saya kira akan mendukung berbagai macam bentuk yang itu memberikan kemanfaatan untuk warga masyarakat. Ya. Jadi kami ini dari sudah Pemkab juga demikian, mendorong demikian juga. Siap. Jadi ini sudah sesuai dengan visi misi daripada pemerintah kabupaten sendiri Pak ya. Justru saat ini di era sekarang ini kita wajib lah untuk mewadahi, untuk memfasilitasi berbagai macam bentuk ide, kreativitas dari warga masyarakat. Nah bentuk-bentuk ini yang saya kira nanti akan lebih langgeng. Beda dengan top down, kita yang punya program, masyarakat yang menerapkan. Akan lebih berjalan dengan baik ketika ide itu berjalan dari masyarakat. Berakar dari masyarakat, luar biasa. Jadi ide kemudian idenya masyarakat didukung penuh oleh pemerintah. Tapi sekali lagi bahwa ini saya mau ke Pak Dwijo dulu boleh ya Bun? Biasanya kan ladies first tapi ini ladies last ya. Jangan sampai kita ketemu lagi itu di momen seperti kemarin Pak ya. Terjadinya bencana kebakaran hutan. Maka perlu ada prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan gitu. Kalau penjelasan dari CDK sendiri Pak, itu harusnya masyarakat seperti apa? Siap sedianya, mitigasinya seperti apa? Jadi yang pertama bahwasanya dengan kegiatan seperti ini pada pagi hari ini merupakan salah satu edukatif bagi generasi muda, bagi anak-anak kita, bahwasanya lingkungan yang nyaman ini harus kita jaga bersama. Bahwasanya wisata itu sangat support terhadap kelestarian, karena dengan kelestarian wisata bisa hidup, tidak saling meniadakan. Bahwa wisata atau jasa lingkungan ini justru akan mendorong, mensupport adanya kelestarian di kawasan hutan. Kenapa? Karena kalau hutan rusak seperti yang 2 tahun yang lalu kita ketemu di Gunung Lawu, kebakaran hutan, semua habis, tidak ada yang bisa dipandang dengan nyaman. Tapi pada pagi hari ini kita bisa merasakan, bisa melihat kondisinya hijau, suasana segar, nyaman. Inilah yang dinikmati kita bersama, sehingga wisata di Selondo ini merupakan wisata yang punya unggulan komparatif, punya keunggulan kompetitif. Jadi punya ciri khas sendiri seperti yang disampaikan Pak Bupati. Ini ide kreatif yang luar biasa dari masyarakat untuk menghadirkan masyarakat sekitar dengan jadulnya event tema pada pagi hari ini. Jadi dengan adanya event ini sekaligus memberikan edukasi ke anak-anak kita, ke generasi muda, bagaimana pentingnya kelestarian hutan dalam rangka mendukung pariwisata dan tentunya nanti dampaknya ekonomi kreatif di sekitar kita. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya, bagaimana sisi dari pengawasan kemudian pembinaan CDK kepada masyarakat. Tapi saya ke Bu Win dulu sebelum jeda ya. Bu Win, harusnya hal yang unik, menarik, wapi pokoknya wis mantap pol gitu ya. Dan alhamdulillah tadi perjalanan kami dari Madiun juga tidak terhambat apapun, jalanannya wis alus mulus gitu ya. Tapi kalau nanti tambah luas ya enak sih Pak. Gitu ya. Nah dengan semua kenyaris sempurnaan ini, harusnya ini tuh dipasarkan dengan cara seperti apa Bunda? Nggih Mbak Hanim, izin Pak Wabub. Jadi sekarang eranya kan digital. Ya, termasuk dengan RRI juga. Jadi teman-teman di sini, teman-teman Pok Darwis terutama itu sudah kolaborasi dengan penggiat medsos di Ngawi. Jadi sudah menjadi Kominfo ini juga kita ajak, Pak Kadinnya juga rawuh.
dan penggiat medsos di Ngawi semuanya menjadi media partner di sini. Itu luar biasa. Jadi kalau kami di pemerintahan biasanya kalau promosi kan bahasanya itu kaku ya Mbak. Kaku, baku seperti itu. Jadi yang komen juga sedikit. Tapi kalau teman-teman yang posting luar biasa, yang respon, yang komen luar biasa. Jadi ini salah satu strategi kami untuk mempromosikan, membantu mempromosikan teman-teman dan bagaimana menggandeng teman-teman para pegiat media sosial. Oke, baik. Jadi harus sering-sering ngubungi RRI, ngubungi anak-anak medsos gitu ya. Biar semakin banyak yang posting, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang datang. Pripun, Pak? Dan ini juga sebagai ajang juga kita untuk menyuguhkan berbagai potensi yang ada di sini, Mbak. Jadi kalau kita melihat potensi-potensi di sini itu luar biasa. Ada kopi yang itu khas yang kira-kira hanya ada di sini lah. Itu kopi itu. Jadi Excelsa, kopi Excelsa itu yang saya kira bisa menjadi brandnya sini juga dan ikut menjual juga. Lalu ada makanan-makanan khas di sini, jajanan. Jadi kalau melihat meskipun agak sama ya, saya melihat tadi ada yang khas itu tempe jadah. Oh ya. Tempe jadah itu sama di Tawon itu juga ada. Tapi di sana tempenya 2, di sini tempenya 1. Lalu dibakar. Tapi agak besar. Di sini ada, khasnya ada. Terus juga ada jajanan-jajanan yang lain. Intinya ada khas itu yang kita ingin juga kita gali agar kita juga tahu, paham seberapa besar. Jadi seberapa besar potensi di Kabupaten Ngawi ini baik makanannya, jajanannya, kulinernya, lalu produksi pertaniannya, UMKM-nya dan lain sebagainya yang itu muncul ketika momen-momen ini kita adakan. Ya. Saya kira itu. Ya. Dan aktivitas-aktivitas seru lainnya yang bisa dilakukan di sini ya, pendakian, notowatu. Notowatu ini bukan tukang loh ya. Rock balancing atau menyeimbangkan batu dan perkemahan dan lain sebagainya. Nanti kita akan lanjut lagi. Saya harus mempersilahkan Bapak untuk nyeruput kopi dulu, ya kan? Ayo Mbak, kita beli jajan dulu. Monggo. Monggo Pinara. Masih di podcast Pinara, monggo. Pak Dwijo dulu sebentar ya Pak Dwijo. Kalau dari pengawasan nih Pak, itu apa yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh CDK nih untuk itu tadi masyarakat biar tidak kemudian menimbulkan resiko-resiko bencana, resiko-resiko yang berbahaya Pak Dwijo? Yang pertama terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan. Jadi kita untuk mendorong dan melakukan penyuluhan ke masyarakat sekitar kawasan hutan bahwasanya untuk kawasan-kawasan hutan yang sifatnya lindung itu tidak boleh untuk pertanian, tapi boleh yang dikembangkan kopi. Jadi kopi ini punya karakteristik dia merupakan tanaman basah. Sehingga ketika musim kemarau itu juga sekaligus untuk mencegah kebakaran. Karena apa? Karena di bawahnya tetap basah dengan adanya kopi. Karena kopi ini tanaman yang bisa tumbuh dan berbuah di bawah tegaan tanaman kayu. Dan kita bisa lihat pada tahun 2023 kemarin waktu kebakaran besar, yang ada kopinya tidak terbakar Mbak. Tapi yang tidak ada kopinya habis terbakar. Ini merupakan salah satu kearifan lokal yang perlu kita suarakan bahwasanya satu dengan adanya kopi, partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjaga kawasan hutan sangat tinggi. Karena apa? Kalau terjadi kebakaran dia nggak ikut serta mencegah kebakaran, kopinya terbakar. Sehingga ini secara tidak langsung menarik masyarakat untuk juga mendorong menjaga kawasan hutan ini tetap terjaga. Itu yang pertama. Yang berikutnya khusus untuk wisata, nanti akan kita dorong bagaimana pinus-pinus di lokasi wisata ini untuk tidak disadap supaya tetap hidup. Karena kalau nanti disadap terlalu banyak nanti mati suasana menjadi tidak rindang lagi. Ini yang nanti akan
kita evaluasi ke depannya supaya Sepertinya harus bebas dari sadapan ini. supaya ini tetap rindang, Pak. Karena Tetap rindang ini. yang kita jual itu suasananya. Kalau pohonnya nanti mati kan sudah nggak laku lagi. Gitu, Pak. Terima kasih. Siap. Terkait perekonomian agar berkelanjutan Pak Wabub. Jadi tidak berhenti UMKM yo ngurusi UMKM tok tapi juga jaga alam sekaligus Betul, ya. ada edukasinya. Itu seperti apa yang harus Jadi dilakukan? memang kalau kita bicara terkait dengan ekonomi kreatif itu sangat general, Mas. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi terhadap itu. Apalagi satu sektor ini, pariwisata ini. Maka tadi saya juga mengajak lingkungan hidup juga, itu kita ajak juga. UMKM juga. Nah ini agar yakin kalau kita ini mendampingi, karena kan dari sisi ekonominya luar biasa. Betul. Ini saya mengajak Pak Kepala Dinas Koperasi. Pundi Pak Marsono, ini nanti ben do percaya nek kula ngajak. Monggo Pak dari Pinara Kepala Pak, Dinas monggo Koperasi. monggo. J. Ini Pinara, Pak. nanti yang akan memberikan fasilitasi terkait dengan misalkan pendampingan, pelatihan, lalu edukasi terkait dengan marketing maupun dari sisi pelatihan packaging dan lain sebagainya, menciptakan market dan lain sebagainya yang saya kira itu termasuk yang ini juga penting, perizinan tentunya. IPRT itu juga menjadi bagian yang sangat penting sekali karena kita berharap agar berbagai macam potensi di sini ini tidak hanya dikembangkan di kegiatan Minggu Wage ini saja, tapi juga bisa dipasarkan di luar. Oke, saya kira itu mungkin dilengkapi Pak Marsono. Oke. Gimana Pak? Dalam waktu dekat nih kira-kira tadi setelah keliling ya Pak, apa nih yang kira-kira bisa dengan segera diperbaiki oleh teman-teman yang ada di sini Pak? Terima kasih. Mohon izin Pak Wabub. Kita menyaksikan sendiri pada momen ini, satu momen tetapi beberapa kegiatan itu luar biasa. Pertama tempatnya di hutan pinus ini, yang pertama tadi sudah disampaikan semuanya oleh beliau-beliau untuk pelestarian lingkungan. Kemudian juga ada unsur pariwisata, seni, budaya, termasuk juga peningkatan ekonomi kreatif, termasuk juga para pelaku usaha UMKM ini. Nah, terkait dengan UMKM Ibu, kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah itu mengintervensi juga atas kebijakan pemerintah daerah. Tadi juga disampaikan beliau Pak Wabub terkait dengan pelatihan. Pelatihan ini kaitannya dengan mungkin pelatihan pengemasan produknya. Bagaimana agar kemasan-kemasan itu menarik sehingga yang biasanya hanya dibungkus secara sederhana. Nah ini ada pelatihan bagaimana agar menarik, agar juga produknya itu diminati oleh masyarakat yang lebih luas ini. Ya. Siapa tahu kemudian juga memfasilitasi juga sertifikat halal. Oh iya, itu penting sekali ya, karena dominasi kuliner ya yang ada di kemudian sini. Pernah juga kita lakukan, nanti kita tindak lanjuti di anggaran tahun 2026, kemarin 25, itu juga ada kegiatan bagaimana pemasaran melalui pembuatan konten-konten. Nah, ini juga tidak secara konvensional, tetapi lewat media sosial. Untuk memasarkan produknya itu. Siap, baik. Di antaranya itu Ibu. Siap. Teman-teman nanti ya Bapak Ibu UMKM siap-siap kalau misalnya pendaftaran untuk pelatihan sudah dibuka langsung cepet-cepetan daftar ya Mbak Nana ya. Oke, saya ke Bu Win lagi nih. Kalau misalnya kegiatan ini otomatis kan harus ada indikator-indikator ini berhasil tuh sudah di sini nilainya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ini harus punya indikator apa untuk menilai bahwa mereka sudah dalam tahap berhasil, Bunda? Iya. Kan Tasimi ini kan lahirnya setelah ada yang lain. Jadi sebenarnya teman-teman
bisa mengambil indikator dari yang sudah ada, tapi tidak melepaskan identitasnya sendiri. Kemarin, jadi yang pertama dulu, setelah yang pertama kita diskusi ya Mbak Nana terkait evaluasi apa-apa yang perlu dibenahi, misalnya mencantumkan harga biar masyarakat ketika datang bawa uang sekian ini dapat apa gitu kan. Terus kemudian nanti suatu saat juga saya harapkan dihitung omsetnya Mbak Nana setiap kali, jadi terukur uang yang beredar di Selondo ini berapa. Kemudian juga dievaluasi kembali penyelenggaraan termasuk penukaran koin, apakah itu efektif apa tidak. Itu terus berkembang seperti itu Mbak Nana. Jadi kami harapkan semakin tajam dan semakin identitasnya ini semakin nampak bahwa ini Selondo. Seperti itu. Jadi kalau ini dari sisi UMKM-nya ya. Kalau misalnya dari kunjungannya apakah juga harus dihitung terinci begitu? Itu bisa jadi indikator? Iya, iya harus terukur juga bahwa akad wage ini kunjungannya berapa, nanti berapa. Jadi bisa dilihat. Tapi masyarakat kan kadang-kadang juga misalnya kalau di tahun usum orang mantu, usum orang panen itu menurun kunjungannya. Iya, benar-benar. Nah di sini mungkin bisa ditengeri juga Mbak Nana untuk masyarakat sini. Iya, iya. Nah betul, kata Pak Wabub mantunya di sini ya kan? Apa itu namanya? Iya, apa namanya? Bukan konsepnya mantu di luar ruangan itu loh. Outdoor. Iyalah pokoknya itulah ya. Garden party. Ya, garden party, betul Pak. Dapat 100 Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, pendengar dan pemirsa RRI, kita sampai di akhir daripada perjumpaan kita ya. Saya ingin penegasan, ingin motivasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya mulai dulu dari yang pegang mikrofon, Bunda. Terakhir, mungkin ini nanti dielaborasi juga, bentuk kurasinya nanti untuk teman-teman itu seperti apa dari pihak dinas, dan kemudian dorongan dari pihak dinas agar wisata ini bisa berkelanjutan, utamanya karena membawahi pemuda juga ya di dinasnya Panjenengan. Apa yang Bunda ingin sampaikan kepada pemuda-pemuda Ngerayudan, monggo. Sudah luar biasa kolaborasinya dari Podarwis, Karang Taruna, ada Bumdes, itu untuk ditingkatkan Mbak Nana, perannya masing-masing seperti apa. Jadi sudah jelas peran masing-masing seperti apa. Kemudian saya harapkan juga semakin, tadi saya sudah matur Mbak Ani, semakin kekhasannya lebih dipertajam lagi. Jadi ketika orang tahu ini akad wage, oh ke Selondo. Mungkin seperti itu. Mergo enek sing diparani makanan A, makanan B gitu ya. Ya, siap. sekolah kopi itu termasuk. Sekolah kopinya siap, luar biasa. Saya ke Pak Dwijo dulu biar Bapak bayar terakhir aja. Kalau misalnya dari cabang Dinas Kehutanan atau CDK Wilayah Madiun, apakah ada peluang jangka panjang misalnya meningkatkan ya kawasan ini bukan hanya sebagai destinasi wisata saja, tapi destinasi wisata berbasis konservasi yang berkelanjutan, Bapak? Monggo. Jadi kami dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam rangka menjaga kawasan ini, kita sudah mengusulkan untuk menjadi Tahura, Taman Hutan Raya, dengan apa? Supaya derajat konservasinya meningkat. Kita tingkatkan dari kelola lindung ke kelola konservasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti kita coba mendorong, karena ini merupakan lokasi wisata, sekalian nanti kita dorong untuk areal konservasi dan edukasi. Saya berharap di pohon-pohon ini bisa ditampilkan anggrek berbagai macam yang ada di Lawu. Ini kan di pohon ini masih kosong. Kalau ini semua dikasih anggrek dengan berbagai macam warna dan lain sebagainya, sekaligus untuk edukasi, sekaligus untuk keindahan. Ini coba nanti kita kaji bersama apa-apa yang bisa kita lakukan, kita kembangkan di sini. Di samping untuk menjaga konservasi, kita mengenalkan tanaman-tanaman yang ada di sini sekaligus sebagai tempat wisata. Terima kasih. Siap. Pak Sumarsono, apakah kemudian dari pihak Dinas Panjenengan, Koperasi dan UMKM ini kemudian membuka kanal-kanal
konsultasi, informasi begitu ya, seluas-luasnya kepada para pelaku UMKM utamanya yang ada di Ngerayudan ini. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Tentunya Dinas Koperasi ini dan UMKM memberikan pendampingan terus terhadap pelaku usaha UMKM, dan kami berpesan juga kepada Bapak Ibu pelaku usaha, teruslah berkonsisten terhadap kualitas dan kemasan baik agar lebih produknya lebih baik lagi. Terima kasih. Gongnya Pak, wejanganipun Bapak. Monggo Pak. Jadi kita sudah sepakat untuk agenda Minggu Pagi ini ada di Selondo. Ini kami berharap ini menjadi bagian dari support penting terhadap seluruh warga masyarakat. Baik yang ikut berpartisipasi, artinya yang ikut sebagai ambil bagian di sini maupun yang belum bisa ambil bagian. Dan ini penting sekali. Lalu yang kedua, ini harus bisa menampilkan sesuatu yang baru. Jadi tiap event ini ada suatu daya tarik itu yang di luar yang sudah kita sepakati sebagai ciri khas ini. Itu. Lalu yang ketiga mungkin dorong terus kreativitas. Karena munculnya ide ini juga dari kreativitas. Lalu tadi kami sepakat potensi yang ada di sini ini dipertahankan, lalu ditambah beberapa yang tadi diusulkan Pak Dwijo, saya kira itu hal yang belum ada di wilayah yang lain, Pak. Jadi ada anggrek dari seluruh mungkin varietas yang ada di lereng Lawu sini. Itu yang mungkin perlu dikembangkan di sini sehingga di sini memiliki diferensiasi pembeda dari tempat wisata yang ada di wilayah yang lain. Dengan tetap mempertahankan kekhasannya itu. Kekhasannya yang tidak ada apa, misalkan gravitasi tadi. Numpuk watu itu tadi itu tidak ada tempat lain, di sini harus itu terus digaungkan terus, diangkat terus. Jadi itu lalu konsistensi kami pemerintah desa itu akan terus mengawal, termasuk bagaimana tadi legalitas perizinan tadi yang saya kira juga sangat penting, walaupun sebagian kami melihat sudah memiliki. Jadi kami beberapa saat yang lalu juga langsung ketemu dialog dengan para pelaku UMKM di sini, sebagian memang sudah memiliki itu. Lalu kami promosi, membantu Diskominfo, lalu Dinas Pariwisata, lalu juga semua dinas kolaborasi untuk bisa mengangkat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar seluruh warga masyarakat khususnya di Ngerayudan ini untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Ngerayudan. Gitu. Siap. Semoga ide cemerlang, ide kreatif dari masyarakat Ngerayudan ini, kemudian semangat yang luar biasa ini tadi sudah disampaikan, didukung penuh oleh pihak pemerintah kabupaten setempat. Kemudian stakeholder terkait juga siap mendukung. Semoga benar-benar Pekan Kreatif Gravitasi Bumi ini menjadi ruang baru untuk kreativitas dan juga kelestarian lingkungan. Matur sembah nuwun rawuhipun Bapak Ibu semuanya ya, Pak Wakil Bupati, Bu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Bapak Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun. Hani Fadilah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya ya. Kita ketemu lagi di podcast Pinara edisi berikutnya. Monggo, monggo, monggo. Monggo Pinara.